Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Juliana. Saya mahasiswa PAI kelas 5F. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review skripsi saya. Ini merupakan tugas mata kuliah metodologi penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Baiklah, untuk yang pertama saya akan memaparkan tentang identitas skripsi yang direview. Nah, untuk judul skripsinya, studi kasus tentang siswa mu'alaf dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 3 Sidoarjo dengan nama peneliti Farida Amalia, asal perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun terbit tahun 2011. Selanjutnya saya akan membahas bagian bab 1 pendahuluan. Pada bagian latar belakang, di sini akan dibahas 3 poin. Yang pertama itu masalah yang terjadi di tempat penelitian, yang kedua alasan peneliti melakukan penelitian, dan yang ketiga data pra penelitian. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang permasalahan yang terjadi di tempat penelitian. Di SMA Negeri 3 Sidoarjo, siswa mu'alaf mengalami kesulitan untuk menjalankan tugas hafalan yang diberikan oleh guru pendidikan agama Islam di sekolah, serta mengalami kesulitan dalam membaca Al-Quran. Hal ini tentunya menjadi suatu hal yang wajar. Karena apa? Karena seperti yang kita tahu, siswa mu'alaf berarti orang yang baru masuk Islam, dan pengetahuannya pun tentang keagamaan masih sangat sedikit. Nah, poin kedua yaitu tentang alasan peneliti melakukan penelitian. Dengan adanya problematika yang dialami oleh siswa mu'alaf, maka peneliti tertarik untuk mendalami problematika yang dialami oleh siswa mu'alaf dalam pembelajaran pendidikan agama Islam serta solusi yang dikeluarkan oleh sekolah. Maka dari itu, peneliti mengangkat judul studi kasus tentang siswa mu'alaf dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 3 Sidoarjo. Poin ketiga yaitu tentang data pra penelitian yang terdapat di latar belakang. Fenomena yang terjadi di SMA Negeri 3 Sidoarjo ini yaitu terdapat siswa mu'alaf dari kelas 11 IPS 1 dan kelas 10 3 yang dulunya beragama Kristen dan mengalami perpindahan atau konversi agama lalu memeluk agama Islam. Data ini peneliti peroleh ketika melakukan PPL 2 di SMA Negeri 3 Sidoarjo. Selanjutnya tentang pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Di sini peneliti memaparkan 3 pertanyaan dan 3 tujuan di dalam penelitiannya. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana proses perpindahan atau konversi agama yang dialami oleh siswa mu'alaf di SMA Negeri 3 Sidoarjo. Yang kedua yaitu bagaimana pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 3 Sidoarjo. Pertanyaan yang ketiga yaitu problematika atau masalah apa-apa saja yang dialami oleh siswa mu'alaf selama mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan solusinya di SMA Negeri 3 Sidoarjo. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang tujuan dari penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana proses perpindahan atau konversi agama yang dialami oleh siswa mu'alaf di SMA Negeri 3 Sidoarjo. Yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 3 Sidoarjo. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui problematika atau masalah apa saja yang dialami oleh siswa mu'alaf selama mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam serta solusinya di SMA Negeri 3 Sidoarjo. Selanjutnya mengenai manfaat penelitian. Manfaat yang pertama yaitu manfaat bagi peneliti itu sendiri. Nah, adapun manfaat dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk membantu mengadakan dan mengembangkan penelitian lanjutan sehingga dapat diperoleh data yang lengkap dan relevan. Yang kedua,
untuk menambah pengalaman peneliti sebagai calon pengajar bidang studi pendidikan agama Islam. Dan yang ketiga, untuk menambah ilmu pengetahuan, khususnya pada problematika siswa mu'alaf dalam mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam. Manfaat yang kedua yaitu bagi pendidik. Nah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam memberikan evaluasi nilai yang telah dicapai oleh anak didiknya, khususnya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Manfaat yang ketiga yaitu bagi lembaga SMA Negeri 3 Sidoarjo dan Fakultas Tarbiyah. Laporan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam hal studi kasus tentang siswa mu'alaf dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yang isinya perlu dikaji dan dikembangkan dalam penelitian lanjutan. Menurut saya, manfaat yang disajikan oleh peneliti sudah bagus, akan tetapi alangkah lebih baiknya lagi peneliti menambahkan manfaat bagi objek yang diteliti, yaitu siswa mu'alaf itu sendiri. Karena dengan diadakan penelitian ini, maka siswa mu'alaf tersebut dapat mengetahui apa saja kekurangan dalam mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam, serta dapat mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai landasan teori atau kajian pustaka. Di sini peneliti mengambil dua teori yang dikaji. Yang pertama yaitu tentang siswa mu'alaf. Adapun submateri yang diambil oleh peneliti yaitu pengertian siswa mu'alaf dengan 3 sumber kutipan, faktor yang mendorong masuk Islam dengan 3 sumber kutipan pula. Yang ketiga yaitu gejala psikologis siswa mu'alaf dengan 2 sumber kutipan. Dan yang terakhir yaitu problematika psikologis siswa mu'alaf dengan 1 sumber kutipan. Teori kedua yang dikaji oleh peneliti yaitu tentang pendidikan agama Islam yang ada di SMA Negeri 3 Sidoarjo. Adapun submateri yang diambil oleh peneliti yaitu yang pertama, pengertian pendidikan agama Islam di sekolah dengan 3 sumber kutipan. Yang kedua, dasar-dasar pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah dengan 1 sumber kutipan. Yang ketiga, tentang tujuan dan ruang lingkup pendidikan agama Islam di sekolah dengan 1 sumber kutipan. Yang keempat, tentang fungsi pendidikan agama Islam di sekolah dengan 1 sumber kutipan. Yang kelima, tentang kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah dengan 1 sumber kutipan. Dan yang terakhir yaitu tentang problematika dan solusi pendidikan agama Islam di sekolah dengan 10 sumber kutipan. Menurut saya, landasan teori yang dicantumkan oleh peneliti memiliki sumber kutipan yang tidak lengkap, karena ada beberapa sumber kutipan yang hanya menuliskan nama serta halaman dari penulis, tanpa adanya judul buku maupun tahun terbit. Dan sumber kutipan itu pula tidak dicantumkan di dalam daftar pustaka. Alangkah lebih baiknya peneliti menggunakan sumber kutipan yang baik, benar dan lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan. Nah, sangat disayangkan pada skripsi ini tidak mencantumkan kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan. Padahal, kajian penelitian terdahulu ini termasuk komponen penting dalam suatu penelitian. Dengan adanya kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan, peneliti dapat membandingkan hasil yang ditelitinya dengan hasil penelitian yang sebelumnya, serta dapat menghindarkan dari plagiasi atau plagiat. Selanjutnya tentang pendekatan dan jenis penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menyebutkan bahwa pendekatan penelitiannya merupakan deskriptif kualitatif, sedangkan jenis penelitiannya, peneliti hanya menyebutkan bahwa jenis penelitian ini deskriptif. Lalu, dari mana kita mengetahui bahwa penelitian ini jenis penelitiannya studi kasus? Yang pertama, kita dapat melihat pada judul. Di judul tersebut sudah disebutkan bahwa studi kasus tentang siswa mu'alaf dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 3 Sidoarjo. Tempat dan waktu penelitian. Untuk tempat penelitian sudah jelas bahwa penelitian dilakukan di SMA Negeri 3 Sidoarjo. Untuk waktu penelitian yaitu dimulai dari tanggal 4 sampai 9 April 2011. Nah, data ini
diperoleh mulai dari peneliti meminta izin kepada pihak sekolah hingga dilakukannya observasi. Selanjutnya mengenai sumber data penelitian, di sini peneliti membagi menjadi dua. Pada bagian data primer ini terdapat dua sumber. Yang pertama, siswa mu'alaf sebagai pelaku konversi agama dan yang mengalami problematika dalam mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua, ada kepala sekolah dan guru sebagai informan yang bertanggung jawab terhadap pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Nah, untuk data sekundernya yaitu studi kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti berupa literatur dan data tertulis selama melakukan penelitian yang berhubungan dengan sekolah tersebut. Teknik pengumpulan data dan instrumen atau alat pengumpulan data. Di sini peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan alat instrumen pengumpulan data berupa pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumen. Selanjutnya, kita akan menganalisis mulai dari pertanyaan penelitian, teknik pengumpulan data, dan instrumen atau alat pengumpulan data. Nah, di sini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, terdapat 3 pertanyaan atau rumusan masalah. Yang pertama itu, bagaimana proses perpindahan atau konversi agama yang dialami oleh siswa mu'alaf di SMA Negeri 3 Sidoarjo. Nah, untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dengan mewawancari langsung kepada siswa mu'alaf yang mengalami problematika dalam mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana pelaksanaan pendidikan agama Islam di SMA Negeri 3 Sidoarjo? Untuk pertanyaan ini, peneliti juga menggunakan teknik wawancara, yaitu dengan guru agama yang bersangkutan dengan menggunakan alat atau instrumen berupa pedoman wawancara. Pertanyaan yang ketiga yaitu problematika atau masalah-masalah apa saja yang dialami oleh siswa mu'alaf dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan solusinya di SMA Negeri 3 Sidoarjo. Di sini peneliti menggunakan 2 teknik pengumpulan data berupa observasi dan dokumentasi dengan alat atau instrumen pengumpulan data berupa lembar observasi dan dokumen. Teknik pemeriksaan keabsahan data. Nah, di sini peneliti mengemukakan 3 teknik. Yang pertama yaitu perpanjangan pengamatan. Berarti peneliti kembali lagi ke lapangan dengan melakukan wawancara kepada informan, baik yang sudah ditemui maupun yang baru ditemui. Yang kedua yaitu meningkatkan ketekunan, artinya melakukan penelitian dengan lebih cermat dan berkesinambungan. Dan yang ketiga yaitu triangulasi. Di sini triangulasi sendiri terdiri dari 3, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu. Teknik analisis data. Untuk tahap reduksi data ini, data yang didapatkan dari lapangan langsung ditulis secara rinci dan sistematis. Teknik analisis data yang kedua yaitu penyajian data. Nah, data yang sudah ada tadi disusun dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. Selain itu, bisa juga menggunakan teks yang bersifat matriks, grafik, ataupun chart. Nah, untuk teknik analisis data yang ketiga yaitu verifikasi. Verifikasi merupakan rangkaian analisis data puncak. Verifikasi dimaksudkan untuk menghasilkan kesimpulan yang valid. Menurut saya, teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti ini sudah tepat dan saya rasa juga sudah lengkap. Karena mulai dari reduksi data, penyajian data, hingga verifikasi sudah dapat menghasilkan data yang valid. Nah, demikianlah presentasi hasil review yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dan kehilafan kata pada saat menyampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.